hati-hati mas. Mas ini Jilolo yang kemarin mas. Ternyata kalian ada di sini. Pencuri. Mas Gilang hati-hati mas. Mas Ji. Apa hati-hati, maksudmu? Mas. Kalian telah mencuri semuanya. Mencuri apa? Mencuri apa kita? Cepat berikan selendang itu. Selendang. Ya Allah, selendang apa yang kita cari? Selendang itu. Ya, Selendang apa mas? jangan berbahasa basi di sini. Sebentar. Mundur. Apa yang kau katakan? Kita sama sekali tidak mengerti. Di sini, kau telah menemukan tempat ini. Ini adalah tempat rahasia dari kerajaan Caesar. Kau bisa-bisanya sampai di sini. Berarti sudah jelas. Di sini kalianlah yang mencurinya. Iya. Mencuri apa? Mencuri selendang milik Ratu Caesar. Jangan untuk mencuri. Wujudnya saja sih saya tidak tahu. Bahkan kita nggak tahu. Saya muak dengan alasan kalian. Kalian berbohong. Tidak akan datang ke tempat ini. Tetapi kalian memilih jalan lain. Dan kalian menemukan tempat ini. Jadi, saya tidak percaya lagi dengan semua apa yang kau katakan. Cepat serahkan. Atau akan saya bunuh sekarang juga. Jilolo. Jika memang saya pencuri, jika memang saya mengambil selendang itu, harusnya saya nggak mungkin berada di tempat ini. Harusnya saya harus kabur, pergi. Kalau saya masih di tempat sini, sama saja saya mencari mati. Salah saya bunuh diri mas. Tempat untuk pelarian dirimu. Cepat katakan. Dan cepat berikan selendang itu sebelum amarah saya memuncak. Saya masih memberikan kesempatan untuk kau memberikan selendang itu secara baik-baik. Selendang apa sebenarnya itu? Hah? Ini adalah selendang kejayaan dari Ratu Caesar. Tanpa selendang itu, kejayaan Ratu Caesar tidak ada artinya. Dan di sini, yang sedang ada masalah dengan Ratu Caesar adalah dirimu. Ya, memang benar kita sedang berurusan dengan Ndorobei, Ratu Caesar. Tapi apa yang kau katakan itu salah. Kita tidak mengetahui selendang itu berwujud seperti apa dan kita pun tidak mengambilnya. Sekali lagi kau mengelak dengan apa yang saya utarakan. Akan saya bunuh sekarang juga. Tunggu dulu. Kau kemarin ngancam-ngancam anak saya. Iya. Di rumah saya. Malam-malam kau menghajar saya. Sekarang tiba-tiba kau datang lagi menuduh saya. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Sederhana. Keinginan saya itu sederhana. Cengkolo. Saya pun keinginan sederhana. Cepat berikan selendang itu. Itu saja sudah cukup. Saya tidak menginginkan hal lain. Selain kau menyerahkan selendang itu. Cepat putuskan perjanjian itu dengan Ibu Kaswen. Ya. Cepat berikan selendang itu terlebih dahulu. Cepat putuskan itu dulu. Perjanjianmu dengan Ibu Kaswen dan semua para manusia. Katakan ke Ndorobei agar turun langsung ke sini menemuiku. Di sini seorang ratu, seorang raja tidak mungkin turun langsung ke dalam medan perang. Perlu kau ingat. Sudah tahu-tahu barang berharganya hilang, tapi masih menyuruhmu. Seorang raja, seorang ratu tidak mungkin menurunkan harga dirinya untuk menemui pencuri-pencuri, apalagi menemui manusia rendah seperti dirimu. Dia memiliki anak buah yang banyak, seperti halnya saya, memiliki anak buah yang kuat untuk mencari siapa yang telah mencurinya. Dan saya sudah menemukannya, bahwasanya dirimulah yang telah mencuri selendang itu. Dan di sini, Atas dasar apa kau menuduh saya yang mencuri selendang itu? di sini, saya peringatkan lagi. Yang sedang berurusan dengan Ratu Caesar Retana atau Ndorobei. Siapa? Ya, memang saya. Sudah jelas. Dan di sini, bisa-bisanya kau sampai ke tempat rahasia. Sampai menemui jalan rahasia ini untuk menuju kerajaan Ratu Caesar. Siapa? Ya, memang saya. Di sini sudah jelas. Kaulah yang mencuri selendang itu. Kau melewati jalan ini untuk masuk ke kerajaan kedudukan Ratu Caesar dan mencurinya. Dan kau pulang melewati ini kembali. Dengarkan ini. Ya.
mau menuduh model apapun. Orang saya tidak tahu menahu mengenai selendang itu. Lagi pula, kalau memang selendang itu adalah simbol kejayaan dari Ratu Sisir, harusnya Ratu Sisir yang datang. Harusnya lebih berharga selendang itu daripada harga dirinya. Jangan mengarang cerita kamu. Iya, kita Ratu memang tidak Sisir tahu tidak apa-apa. sebodoh itu. Jika Ratu Sisir langsung turun ke dalam medan perang, itu namanya kebodohan. Ratu tidak sebodoh itu. Mau model seperti apapun juga orang saya tidak tahu mau bagaimana juga lagi. Baiklah, di sini jika memang kau mau mengelak seperti apapun, kebenaran itu akan terbukti jika saya telah memenggal kepalamu. Jika memang kau tidak akan memberikan selendang itu, maka akan saya penggal kepalamu. Dan selendang itu akan muncul dengan sendirinya. Itu cukup mudah. Kalau bukan, apa kau tidak menyesal telah membunuh saya? Saya tidak akan menyesal sama sekali. Karena di sini kau akan menghancurkan kerajaan Ratu Sisir. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menghancurkan. Tujuan saya itu sederhana. Saya ingin bertemu langsung dengan Dorombei. Saya ingin berbicara, berdiskusi langsung, mengatakan, Dorombei, tolong hentikan menyakiti manusia. Tolong putuskan tali perjanjian itu. Ratu Sisir tidak akan sebodoh itu masuk dalam perangkapmu. Jinggolo. Jika ada kedua belah pihak yang sedang bermusuhan, tentunya dari sebelah pihak itu pastinya ada keinginan saling membunuh. Itu sudah rumus dalam pertempuran. Dan Ratu Sisir tidak mungkin sebodoh itu. Jika memang Ratu Sisir harus menemui dirimu secara langsung, itu namanya kebodohan. Siapa itu, Jinggolo? Siapa itu? Bersani, Astagfirullah. Kau mengenalnya, Jinggolo? saya mengenalnya. Bersani, ada urusan apa sampai kau mengganggu urusan saya? Bukan tugasmu di tempat ini. Apa yang kau katakan? Kau ingin membela manusia ini? Makhluk rendahan seperti dirimu tidak pantas ikut campur dalam urusan ini. Lebih baik kau mengurus kuda-kuda itu. Jangan sampai saya membunuhmu karena dirimu membela manusia-manusia ini. Tolong dengarkan saya untuk sekali ini saja, Jinggolo. Loh, ini siapa, Mas? Siapa ini, Jinggolo? Mas Gese? Bersani, Hentikan perdebatan ini, Jinggolo. di sini jangan sampai kau membuat saya marah. Jika sampai kau berpihak pada manusia ini, kau juga akan dibunuh. Jinggolo, dengarkanlah saya untuk sekali ini saja. Walaupun saya hanya pemati kuda, sebenarnya kedatangan saya ke sini memberikan informasi yang sangat penting. Sekalipun kau menghabiskan tenagamu untuk membunuh manusia ini, selendang tersebut tidak akan kembali ke tangan Dorombei. Tuh, dengarkan tuh. Kita nggak ngambil bener kok. Maksudmu apa? Jika saya tidak membunuh, maka sampai kapanpun dia tidak akan mau mengakuinya. Jinggolo, walaupun saya terlalu rendah di matamu, akan tetapi saya berusaha bicara sejujur-jujurnya agar semua ini bisa teratasi, Jinggolo. Dan kau pun tidak dalam bahaya bertarung dengan manusia-manusia ini. Di sini, saya tidak sedang dihadapkan dalam bahaya. Saya sangat mudah untuk memenggal kepala manusia ini. Jika memang dia tidak mengakuinya,
dan dia tidak mau memberikannya secara cuma-cuma, saya akan memenggal kepalanya dan selendang itu akan muncul dengan sendirinya. Tolonglah, sekali ini saja dengarkanlah saya, Jenggolo. Saya membawa sebuah informasi di mana mungkin ini akan menjadi titik awal dari permasalahan ini. Informasi apa yang kau dapatkan? Kakek Darsani, jujur saya ini baru pertama ketemu. Ya. Tapi saya lihat ada ketulusan di dalam hati kakek Darsani ini. Dia hanya seorang pemati kuda. Jangan merendahkan seperti itu. Dia tidak perlu ikut campur dengan urusan saya. Terkadang yang kau anggap sepele belum tentu adalah rendahan. Justru yang anggap kau sepele itu adalah suatu saat yang akan menolongmu. Baiklah. Cepat katakan. Informasi apa yang kau dapatkan? Jenggolo, sekalipun kau membunuh semua manusia yang ada di tempat ini, kau tetap tidak akan menemukan jika kau tidak mendengarkanku, dan kau akan tetap mendapatkan sebuah hukuman dan Ndoro Bey. Tolong dengarkan. Baik, cepat katakan secepatnya. Saya pernah melihat Dalepo dan Martalio beranjak dari tempat di mana Ndoro Bey berada, dan selendang itu ditempatkan oleh Ndoro Bey di sana. Kemungkinan besar selendang tersebut yang mencuri adalah Dalepo dan Martalio. Yang benar saja kau katakan. Tidak mungkin seorang prajurit yang sangat setia kepada Ndoro Bey atau Ratu Sisir itu akan mengkhianatinya. Apalagi Dalepo dan Martalio adalah penjaga gerbang pertama dan kedua. Itu sangat tidak mungkin. Di sini kau jangan mengadu domba saya seperti itu. Justru kadang yang terlihat baik malah seperti itu, Mas. Kita kadang dapat menilai sebuah penghormatan yang begitu besar, akan tetapi kita tidak pernah mengerti apa maksud tersebut di kemudian harinya. Tidak ada salahnya jika saya menginformasikan ini sesuai apa yang saya lihat di sana, Jenggolo. Satu lagi, Jenggolo. Saya ingin mengatakan ini kepada Apa? saya sudah bertemu dengan Martalio. Saya sudah bertemu dengan Dalepo. Ya. Dari pembahasannya antara Dalepo dan Martalio, Mas. itu mereka sama-sama satu sama lain menjelekkan. Iya. Saya tidak percaya dengan yang kau katakan. Apa saya berbohong? Nih, Dalepo mengatakan bahwasanya Martalio itu nggak benar. Sedangkan Martalio mengatakan kamu gak usah percaya sama Dalepo, penjaga gerbang pertama, ngomongnya itu ngawur, mengada-ada. Dari situ saja harus timbul kecurigaan. Benar kakek Darsani ini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Jenggolo. Walaupun saya hanya pemati kuda, saya sebisa mungkin dapat membantu permasalahan ini, Jenggolo. Nah, dengarkan baik-baik itu, jangan sampai itu. Saya tidak punya daya apa-apa jika engkau membunuh saya. Sekarang pun saya tidak bisa melawanmu, Jenggolo. Di sini. Benaran ada di mana? Bangsat! Jika memang semua yang kau katakan itu kebenarannya, saya perintahkan kau sekarang juga untuk memanggil mereka berdua untuk datang ke sini menghadap saya. Baik, Jenggolo. Saya akan kembali dan memanggil Dalepo dan Martalio untuk menghadapmu di sini. Baiklah, cepat lakukan itu. Sekarang juga, jika kau mengulur-ulur waktu, maka nyawamu ada di tangan saya. Ya udah, urusanmu sama Martalio dan Dalepo. Iya, kamu sana aja. Saya nggak ada urusan apa-apa. Kau mau pindah saya? Tidak,
saya Di sini akan kembali. kau sudah sampai ke tempat ini, maka kau masih menjadi tersangka di sini. Dan kau harus menjadi saksi bahwasanya memang benar bukan dirimu yang tidak mencuri selendang itu. Saya akan memanggil Telepon dan Mardalio untuk menghadapmu, Jinggolo. Baik, cepat lakukan. Jinggolo, saya tahu kau memang kekuatannya hebat. Saya tahu kau memang berkedudukan tinggi. Tapi hargailah orang tua. Iya. Jangan bentak-bentak seperti Masuk itu. sama orang tua kayak Setinggi gitu. apapun derajatmu, adab itu nomor 1 daripada ilmu. Kau hanya perlu diam di sini dan menunggu kedatangan Mardalio dan Dalito. Karena kalian bertikalah yang menjadi tersangka di sini. Saya tidak ada urusan apa-apa. Tidak ada urusan bagaimana. Kau yang sedang bermasalah dengan Ratu Sisir. Dan di sini kau bisa sampai ke tempat ini. Berarti kau penyusup. Nih, saya memang sudah tahu persis. Pertama saya masuk ke tempat apa namanya ini? Saya tidak Sisir akan perdana, Mas. terpengaruh dari semua Pertemuan Linggarsari. Saya bertemu dengan Dalepo yang pertama. Dalepo mengatakan, kamu nggak usah modal apa-apa, kau bisa langsung masuk. Mardalio, saya bertemu, ada yang tidak beres. Bukannya saya diantar ke Ratu Sisir, malah disuruh menghadap yang lebih mudah saja. Nyai Lentong apa ya? Nyai Lantong Mas itu yang kemarin itu. Dari situ saja sudah mereka itu tidak harmonis. Kau bisa diam atau tidak? Kau hanya bisa diam dan menunggu mereka berdua datang. Nih, Mardalio, Dalepo, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Bantu Mas Ganang, Mas Putra. di kamera ada ditutup belum? Iya. Wah! Jika memang Saya siapin raga 2 ini. Jika memang saya harus berhadapan denganmu bersama Dalepo dan Mardalio. Pas ya? Ya, benar Mas. Udah malah selendang. Kenapa kalau lama kau saja yang manggil? Kenapa harus nunggu kakek itu? kau ini manusia yang sangat cerewet. Apakah kau tidak bisa diam? Capek saya ngikutinmu, tahu nggak? Jika memang kau capek, kau tak perlu mengusik kehidupan saya dan Ratu Sisir. Jika memang kau takut kehilangan selendang itu, selendang saja kau takut. Kenapa kau mengusik ibu Kason dan yang lainnya? Putusin saja kan selesai. Diam. Kau hanya cukup diam. Kau yang diam. Saya tidak tahu apa-apa di fitnah. Harusnya kau yang diam. Baiklah. Cepat masuk. Jangan berlama-lama. Sudah saya siapkan itu raga manusia ini. Cepat. Ada apa, Jinggolo? Kau memanggilku ke tempat ini? Di sini saya ingin bertanya kepada kau dan kau, Dalepo dan Mardalio. Baik, silakan bertanyalah, Jinggolo. Jika itu membuatmu terjawab pertanyaanmu. Apakah kau sudah mendengar kabar bahwasannya Ratu Sisir telah kehilangan selendangnya? Iya. Ya, tentu saja. Saya sudah mendengar itu semua. Memang berita itu sudah menyebar, meluas. Akan tetapi, kami tetap menjalankan tugas kami, menjaga gerbang kami masing-masing, Jinggolo. Iya. Dan di sini ada orang pemati kuda yang melihat kalian masuk ke dalam tempat persembunyian selendang itu. Siapa yang sudah mengatakan itu semua?
Di sini kalian tidak perlu mengetahui siapa orang itu. Karena jika kau mengetahuinya, kau tidak akan mengatakan apa yang sejujurnya. Kau berkata jujur bahwasanya di antara kalian berdua, siapa yang mengambil selendang itu? Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu maksud, Jinggolo. Jinggolo, memang benar. Saya beberapa waktu masuk ke dalam kerajaan, akan tetapi tidak mencuri selendang yang kau maksud, Jinggolo. Apakah dari kalian berdua tidak ada yang mau mengakuinya? Jika saya yang mencuri, mungkin saya akan mengakui demi kejayaan Ratu Ndorobeyo. Saya benar-benar tidak mengetahui apa yang kamu maksud. Saya tidak mencuri selendang itu. Mungkin Mardalio dia berdusta kepadamu, Jinggolo. Karena gerbang kedua lebih dekat daripada gerbang ke-1. Mempunyai dasar apa kamu mengatakan seperti itu? Karena Jinggolo menaruh kecurigaan atas informasi yang telah dikatakan si pemati kuda tersebut. Saya tidak pernah sesekalipun menginjakkan kaki saya ke tempat Ndorobeyo. Percayalah, Jinggolo, saya tidak mengambilnya. Jika di antara kami berdua mungkin adalah Mardalio pencurinya. Jangan percaya sama Dalepo. Dalepo selalu seperti itu. Selalu beromongan yang berlebihan dan selalu memojokkan saya. Hah? Bajingan kalian berdua. Kalian berdua hanya bisa saling menyalahkan. Di sini, jika di antara kalian tidak ada satupun yang mau mengakuinya, sangat mudah untuk saya mendapatkan selendang itu. Karena dengan saya membunuh, maka selendang itu akan muncul dengan sendirinya. Maka beri saya alasan yang paling tepat bahwasanya di antara kalianlah yang bukan mencurinya. Cepat beri alasan. Saya berani melepas semua atribut dari kerajaan jika mana saya yang mencuri itu. Dan saya pun sekalinya diberi tugas, saya tidak pernah meninggalkan tugas saya dari tempat itu. Sedetik pun saya tidak berani. Jinggolo, jangan dengarkan Mardalio. Walaupun saya tidak bisa meyakinkanmu bahwa bukan saya pencurinya, akan tetapi Mardalio adalah si penjilat yang sangat handal, Jinggolo. Sekarang tergantung sama Jinggolo yang bisa merasakan bagaimana kejujuran antara saya dan Dalepo. Jika mana Jinggolo tidak percaya kepada saya, silahkan. Jika mana saya harus menerima hukuman itu, saya siap. Baiklah, di sini sudah jelas. Siapa yang rela mati demi kerajaan Ratu Sisir, dan siapa yang hanya bisa menjelek-jelekan seluruh prajurit dari kerajaan Ratu Sisir. Dalepo. Iya, Jinggolo. Kau yang telah mencurinya. Maka, jika kau tidak memberikan selendang itu secara cuma-cuma, maka akan saya ambil secara paksa dan akan saya tebas lehermu. Jinggolo, saya benar-benar tidak mencurinya walaupun saya telah beranjak dari tempat itu. Tapi saya benar-benar tidak mengambilnya, Jinggolo. Percayalah kepada saya.
kau hanya beralasan. Baiklah. Jika memang kau tidak ingin memberikan itu secara cuma-cuma dan kau meminta keputusan ini untuk kau dapatkan. Martario, cepat kembalikan selendang itu jika kau mencurinya daripada saya dibunuh oleh Jinggolo. Saya benar-benar tidak membawa selendang itu. Karena dengan saya menebas pencuri dari selendang itu, maka selendang itu akan muncul dengan sendirinya. Baiklah. Hei, Kau tak perlu ikut campur. Jika kau tidak ingin dituduh, maka lebih baik kau diam. Ini adalah permasalahan di kerajaan Ratu Sisir. kita bisa bicarakan secara baik-baik. Tolonglah saya manusia. Belum tentu Tolonglah. dia yang mengambil selendangnya. Belum tentu juga memang dia yang mengambil selendang. Tidak. Keputusan saya sudah bulat. Jika memang tidak ada yang mau mengakuinya, akan saya tebas. Jinggolo, pikirkan 2 kali Jinggolo. Awas saja. Jika kau mau ikut campur dalam urusan saya, maka kau juga akan mati. Cepat, Tolonglah saya manusia. biarkan. Kasihan loh. Jangan membunuh seperti itu. Saya tidak peduli di sini. Saya hanya membela kerajaan Ratu Sisir. Jinggolo, mundurlah. Kita bisa berdiskusi secara baik-baik. Saya sudah diskusikan ini secara baik-baik. Saya sudah bicarakan ini secara baik-baik. Dan di antara kalian, tidak ada yang mau memberikan itu semuanya. Baiklah, akan saya beri pilihan kepadamu. Jujur, saya berani bersumpah, bukan saya yang mengambil selendang itu. Di sini. Apa kau juga berani bersumpah, Talepo? Ah! Jangan membuang-buang waktu. Hei, Jingun. Apa yang kau lakukan, Jinggolo? kenapa kau diam saja? Temanmu dibunuh loh. Hei, kamu ini memang kemarin nggak suka sama Talepo. Itu satu pekerjaan denganmu. Bangsat! Astagfirullahaladzim. Apalagi? Apakah sudah kau menemukan selendang itu? Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Jinggolo, saya benar-benar bisa mengambil. Ternyata kau sembunyi di dalam kata-katamu. Kau rela mati demi kerajaan Ratu Sisir, bukan? Kau sudah berkata seperti itu. Tapi bukan saya. Hanya untuk bersembunyi dari semua yang kau lakukan. Saya benar-benar tidak mengambil. Di sini, saya telah melakukan kesalahan besar dan membunuh Talepo yang tidak mau curiga. Oh, berarti kau membunuh? Dan saya katakan apa? Diam! Saya katakan apa tadi, ya? Jangan asal membunuh. Diam! Kau bisa diam! Kau ini diperingatkan berkali-kali. Kau bisa diam atau tidak? Lebih baik kau diam! Astagfirullahaladzim. Dan menyaksikan bahwasanya dirimu itu tidak bersalah. Jangan sampai kau melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Saya benar-benar tidak mengambil, Jinggolo. Saya tanyakan lagi kepada dirimu. Apakah kau benar-benar ingin mati demi kerajaan Ratu Sisir? Saya siap. Baiklah! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Jinggolo. Apa yang kau lakukan juga lo? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bangsat! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana selendang itu? Mana? Apakah muncul? Astagfirullahaladzim. Saya tidak mengerti apa yang dalam pikiran makhluk ini. Astagfirullahaladzim. Kau telah membunuh dua-duanya. Berarti memang benar. Kau telah bekerja sama dengan pemati kuda ini.
Di sini hanya ada satu-satunya tersangka, yaitu dirimu. Jinggolo, kami benar-benar tidak mencurinya, Jinggolo. Tidak ada pilihan lagi. Mas, hati-hati, Mas. Mas, hati-hati. Bisa ngindar. Ya, kau benar-benar menantang saya. Baiklah, akan saya layani. Jinggolo. Saya sudah terlalu iba kepada dirimu. Dan saya sudah terlalu belas kasihan kepada dirimu. Di sini, tidak ada belas kasihan lagi kepada dirimu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tidak memang tidak bisa bicara sampai. Saya memperjuangkan hidup saya. Sat! Tinggal. Kau telah menipu saya. Apa maksudmu? Tolong dengarkanlah. Terlebih dahulu penjelasanku, Tinggal. Mengapa aku melakukan ini semua? Cepat katakan apa alasannya sehingga kau menipu saya dan kau menuduh mereka berdualah yang telah mencuri. Memang itulah tujuanku sejak awal. Mengabdi kepada Ndoro Bey bukanlah tujuan utamaku. Apa maksudnya, Mas? Tujuan utamaku adalah membalaskan dendam orang tuaku dan keluargaku semenjak zaman dahulu, Jinggolo. Apa maksudmu? Dahulu kala aku dan keluargaku memanglah keluarga yang hina, miskin, tidak ada harga dirinya. Sebelum Dalepo dan Mardalio mengabdi kepada Ndoro Bey, mereka hanyalah warga biasa, di mana mereka berada dalam keturunan menengah ke atas. Akan tetapi kedudukan tersebut dipergunakan secara seenaknya untuk menindas saya sebagai orang miskin, hina, dan tidak ada harga dirinya. Bahkan orang tua saya diinjak-injak di sana. Perlu kau ketahui, Jinggolo, sakit hati yang sangat dalam ini tidak akan pernah terobati sampai kapanpun, Jinggolo. Jika kau merasakan ini, belum tentu kau dapat menahan kesabaran selama ini, Jinggolo. Lantas kenapa kau berbuat itu, tidak melakukannya secara langsung? Saya memang ingin menyiksa Dalepo dan Mardalio sesuai kelakuannya itu manusia. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Iya. Karena saya sadar saya tidak mempunyai kekuatan yang sebanding. Jika saya membunuh secara langsung, itu akan berbalik saya yang akan dibunuh. Jadi karena nggak punya kekuatan, Mas. Maka dengan cara ini mungkin saya dapat mengambil kesempatan ini. Terusan, di sini urusanmu itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Dan kau sudah mengambing hitamkan mereka berdua atas hilangnya sendang Ratu Sisil. Ya, memang untuk saat ini saya sangat pantas untuk disalahkan. Akan tetapi, jika kau merasakan sakit hati yang aku pendam, Saya tidak peduli atas sakit hati yang kau miliki.
Dengarkan Apa yang saja. kau butuhkan? Hanya ini, saya bisa mengembalikan itu saja. Bahkan jika kau membunuhku, saya sudah siap. Karena sisa hidupku hanyalah untuk membalaskan dendam orang tuaku, membunuh Dalepo dan Mardalio. Lalu sebenarnya kau mengetahui di mana selendang itu atau tidak? Selendang itu sebenarnya saya sendiri yang mengambil. Bangsat! Hah? Baiklah, cepat berikan selendang itu atau apa? saya akan membunuhnya sekarang juga. Cepat! Jika sebelum saya memberitahu di mana selendang itu dan kau membunuhku, kau akan juga terbunuh karena kau tidak akan menemukan selendang itu di mana. Saya meletakkannya. Dengarkan saja. Saya tidak peduli siapapun yang mencurinya. Jika pencuri itu dibunuh, pasti selendang itu akan muncul di hadapannya. Tidak semudah itu, Jenggolo. Baik, Memang kau lebih kuat, tapi di sini saya lebih berpengalaman. cepat serahkan selendang itu atau pedang ini akan melayang di kepalamu. Hei, jangan main apa? Saya tidak peduli, di sini sudah jelas. Kamu jangan asal Saya membunuh. akan perlihatkan selendang itu di depan matamu sebelum kau membunuhku. Baiklah, cepat! Cepat serahkan! Tidak semudah itu, Jenggolo. Bunuhlah saya. Kau akan mendapatkan selendang ini. Karena hidupku sudah tidak berguna. Sisa hidupku memang untuk membunuh mereka. Memang tugas saya membunuh siapa yang mencuri selendang itu. Bersiaplah untuk mati. Tersan. Bunuh saya, Jenggolo. Ya! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bangsat! Mas, amanin mas, selendangnya mas. Cepat serahkan Hati-hati, Mas. selendang itu. Jangan kasih mas. Cepat serahkan selendang itu. Jangan mas. Jangan mas. Satu langkah saja kau maju dari tempat berdirimu, saya bakar selendang ini. Jangan sampai kau merusak Iya, selendang Mas. itu. Jangan sampai kau merusak selendang itu. Satu kali lagi kau melangkah, kau tidak mendengar. Saya bakar selendang ini. Dan jika kau tidak memberikan selendang itu, maka kau akan terbunuh. Saya mati, kau pun mati. Adil. Sebelum saya mati, saya pastikan selendang ini terbakar. Iya. Coba Bajingan! pikirkan 2 kali, Jenggolo. Kau siap mati? Lakukanlah segera. Saya bakar segera mungkin. Saya siap mati akan tetapi jangan sampai kau merusak selendang itu. Baiklah. Saya minta jangan sekali-kali kau merusak selendang itu. Kau takut mati ternyata, Jenggolo. Di sini saya tidak takut mati sama sekali. Yang saya takutkan jika selendang itu rusak. Jika selendang itu hancur, maka kejayaan Ratu Sisir itu sudah hilang. Maka dari itu, saya mempertahankan hidup saya. Yang terpenting, selendang itu tidak kau rusak. Selendang itu sekarang di tangan saya. Kau sekarang harusnya menyadari, Jenggolo. Tapi mas, justru amarahmu yang mengantarkanmu ke dalam jurang. Saya yakin sekarang kau tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kau menuruti apa yang saya inginkan. Iya, benar mas. Sekalipun kau membunuh saya, selendang ini saya bakar.
kau juga akan dibunuh oleh Ndoro Bei. Tidak ada pilihan lagi selain kita diskusikan secara baik-baik. Duduklah. Nah, hina sekali saya harus menuruti semua perkataan manusia. Hina sekali. Duduk. Hitungan ketika kau belum duduk, saya Baiklah, cepat.